Film ini berjudul I Am the Legend yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang virus yang tercipta oleh vaksin yang tadinya dibuat untuk menyembuhkan penyakit kanker, tapi ternyata vaksin itu menjadi malapetaka yang membuat orang menjadi zombie atau darkseeker. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film diawali dengan acara di TV yang sedang menayangkan wawancara dengan seorang dokter yang telah berhasil membuat vaksin dan menyembuhkan pasien yang mengidap penyakit kanker. Lalu scene berganti ke 3 tahun kemudian, di mana kota terlihat rusak parah dan sepi seperti tak berpenghuni. Vaksin yang tadinya digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker itu telah membuat malapetaka hampir memusnahkan peradaban manusia. Lalu terlihat seorang pria dan seekor anjingnya sedang mengendarai mobil sambil membawa senjata. Ia adalah Robert Neville dan anjingnya Sam. Kemudian ia dikejutkan sekumpulan rusa yang melewati mobilnya. Ia langsung mengejarnya dan berusaha berburu rusa itu. Karena tak mendapatkan satu pun ketika naik mobil, ia kemudian turun dan berburu dengan berjalan kaki. Ketika ia sudah mendapatkan satu rusa sebagai sasaran, tiba-tiba singa datang menerkam rusa itu. Ia mengincarnya, kemudian alarm jam tangannya berbunyi. Ia melihat jamnya kemudian melihat matahari, ia kemudian mengajak anjingnya untuk pergi. Let's go, Sam. Robert sampai di rumah dan memberikan suatu cairan di depan rumahnya. Kemudian ia membuat makanan tapi anjingnya tak mau makan karena menunya sayuran. Lalu ia memandikan anjingnya sambil mengajaknya berbicara. Tiba-tiba alarm jamnya berbunyi lagi. Ia langsung terlihat cemas. Ia kemudian menutup jendelanya dengan pintu-pintu besi dari dalam dan kemudian tidur dengan anjingnya di atas batu. Terdengar suara-suara yang menyeramkan dari luar. Lalu scene berubah ke masa lalu di mana Robert sedang menjemput anak dan istrinya untuk mengungsi ke rumah bibinya karena ada virus yang mewabah. Robert ingin mengatasi virus itu dan memperbaiki kesalahannya. Istrinya meminta Robert untuk mengerjakan itu di luar daerah itu. Tapi Robert ingin mengerjakannya di situ karena daerah itu adalah TKP-nya. Kemudian tiba-tiba ia menabrak orang yang membuat ia terbangun dari tidurnya. This isn't up to you. You can't. Robert lalu berolahraga dan setelah selesai ia menuju lab tempat kerjanya. Ia ingin melihat hasil dari serum yang telah ia uji pada tikus-tikus yang tertular virus. Ia membuka sebuah kain penutup lalu terlihat tikus-tikus yang langsung mengamuk ketika melihatnya. Ia mengamati satu persatu tikus itu dan ternyata serumnya banyak yang gagal. Tapi kemudian ia melihat tikus nomor 6 yang terlihat membaik. Serum itu bernomor seri GA Serum 391 senyawa 6. Melihat perkembangan itu, ia ingin mengujinya pada manusia. Robert kemudian pergi keluar lagi bersama anjingnya. Ia pergi ke sebuah toko DVD. Di depan toko itu ia menyapa patung yang ia beri nama Mark dan Fred. Di situ ia mencoba mengajak bicara semua boneka-boneka yang ada di situ karena sepertinya ia sangat kesepian. Lalu ia pergi dari situ untuk memetik jagung dan setelah itu kemudian masuk ke sebuah rumah kosong. Ia memeriksa rumah itu dan membawa beberapa barang yang bisa dimanfaatkan. Ketika mau keluar ia melihat sebuah pintu yang bertuliskan hadiah untuk Lucy. Ia melihatnya dan wajahnya terlihat sedih. Setiap hari Robert membuat siaran di saluran AM bahwa ia adalah orang yang selamat di kota New York. Jika ada yang mendengarkan siarannya ia meminta datang kepadanya dan ia akan menyediakan makanan, tempat naungan serta keamanan. Pada saat bermain golf, anjingnya seperti melihat sesuatu. Ketika ia melihatnya ternyata sekawanan rusa sedang berlarian. Melihat itu ia kemudian berlari mengejarnya. Sam mengejar rusa itu sampai masuk ke sebuah gedung kosong. Robert begitu panik dan melarang Sam untuk masuk ke ruangan itu tapi Sam sudah terlanjur masuk.
Robert masuk ke ruangan itu dan memanggil Sam dengan suara pelan. Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Robert sempat ingin meninggalkan Sam, tapi kemudian ia terus masuk dan melihat darah yang berceceran di tangga. Rusa itu telah mati tapi Sam tak terlihat di situ. Ia terus masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu tempat zombie. Ia menutup senternya dan mundur secara perlahan. Sam ternyata bersembunyi di bawah meja. Robert mengajaknya pergi tapi Sam seperti ketakutan dan matanya mengarah ke tempat lain. Robert lalu melihat ke arah itu, dan benar saja ada zombie di situ yang langsung menyerangnya. Mereka langsung lari menyelamatkan diri dengan melompati jendela. Zombie itu berhasil menangkapnya tapi langsung mati ketika terkena cahaya matahari. Robert lalu membuat jebakan untuk menangkap zombie. Ia menggunakan darahnya untuk memancing zombie itu agar keluar dan mengincarnya dari jauh. Benar saja, zombie mendekati jebakannya dan ia berhasil menangkapnya, sedangkan zombie yang lain melihatnya dengan penuh amarah dari balik pintu. Robert lalu membawanya ke lab untuk diperiksa. Ia menyuntikkan serum yang tadinya telah diuji coba pada tikus. Awalnya zombie itu berangsur pulih tapi tiba-tiba bangun mengamuk dan kemudian langsung diam. Robert kemudian menyimpulkan bahwa serum yang itu belum berhasil jika digunakan pada manusia. GA Series Serum 391. Ia kemudian membuat dokumentasi dan kemudian scene kembali lagi ke masa lalu, di mana Robert membawa istrinya untuk mengungsi. Di waktu pemeriksaan istrinya sempat tidak lolos, tapi Robert meminta ke petugas untuk memeriksanya lagi dan ternyata istrinya negatif. Istrinya kemudian dijemput menggunakan helikopter sedangkan anaknya memberikan Sam pada Robert. It's clear. It's clear. Move through it. Daddy's gonna make the monsters go away. No, baby, don't. Sir, we gotta go. Robert kemudian bangun dari tidurnya. Ia sarapan dan mengatakan pada Sam bahwa hari itu adalah ulang tahunnya. Seperti biasa ia tiap siang melakukan siaran di radio AM dan berharap ada yang mendengarnya. Ketika ia sedang berbicara pada Sam, ia kaget dan memutar balik mobilnya karena patung yang bernama Fred tiba-tiba ada di tengah jalan padahal harusnya ada di depan toko DVD. Robert marah-marah melihat itu kemudian menembakinya. Ia kemudian mendekati patung Fred dan ternyata itu adalah jebakan. Kakinya terjerat tali dan tertarik ke atas hingga kepalanya terbentur dan berdarah hingga akhirnya pingsan. How did you get out here? Robert terbangun ketika alarm jam tangannya berbunyi. Ia melepaskan diri dari tali di kakinya hingga jatuh terlepas tapi pisaunya malah menancap di kakinya. Ia ingin segera pergi karena matahari mulai tenggelam. Zombie-zombie mulai berani menampakkan diri. Mereka melepaskan anjing-anjingnya untuk menyerang Robert. Anjing itu mundur karena terhalang sinar matahari. Sam ingin melawannya tapi Robert melarang dan mengajaknya pergi. Ketika matahari tenggelam anjing zombie itu menyerang mereka. Robert selamat tapi sayangnya Sam terluka karena menyelamatkan Robert. Just gotta get you home. Gotta get you. Robert berusaha mengobati Sam, tapi sayangnya tak tertolong, dan itu membuat Robert sendirian dalam kesedihan.
Robert pergi ke toko DVD berharap bisa mengusir kesedihannya, tapi sepertinya hal itu sia-sia. Ia sangat terpukul dengan kepergian Sam yang selama ini menemani hidupnya. Malamnya dengan penuh dendam ia pergi ke tempat para zombie itu, ia menabrak semua zombie yang mendekatinya, tapi karena zombie yang terlalu banyak, ia akhirnya kewalahan. Ketika Robert terlihat lemah, pimpinan zombie mendekati dan ingin menggigitnya. Tiba-tiba terlihat cahaya terang dan kemudian datang orang yang menolongnya. Orang itu menanyakan tempat tinggal Robert. Ia memberikan alamatnya tapi ia meminta orang itu untuk bersembunyi dulu sampai fajar tiba agar para zombie itu tidak mengetahui rumahnya. 11. They don't know where I live. Don't let them track us. Scene kemudian kembali lagi ke masa lalu, di mana istri dan anaknya akan pergi dengan helikopter. Tapi tiba-tiba sebuah pesawat menembak jembatan di situ hingga hancur. Lalu terlihat helikopter terbang tak tentu arah hingga menabrak helikopter yang ditumpangi anak istrinya dan kemudian ia terbangun. Karena ia mendengar ada orang di rumahnya, Robert mengambil pistol di laci dan melihatnya. Melihat mereka diam saja, Robert kemudian meletakkan pistolnya. Mereka adalah Anna dan Ethan yang telah menyelamatkannya. Mereka semua kemudian makan bersama. Anna datang dari Maryland dan mampir ke tempat itu karena mendengar siaran dari Robert. Ia telah menunggu di pelabuhan pada siang hari tapi Robert tak kunjung tiba. Mereka rencananya akan menuju Vermont di mana banyak orang yang selamat karena tinggal di pegunungan. Robert yang masih sedih akan kepergian Sam tak mempercayai itu marah dan membuang makanannya. Anna langsung mengeluarkan pistolnya. Melihat itu Robert kemudian meminta waktu untuk menenangkan diri. I'm gonna go upstairs. All right, just... Robert lalu kembali menemui mereka. Anna mengira bahwa Robert telah lupa dengan cara bergaul. Robert mengucapkan terima kasih karena Anna telah mengobati lukanya. Kemudian mereka mengobrol dan Anna ingin pergi besok pagi. Sedangkan Robert masih ingin tinggal karena tempat itu adalah TKP-nya dan ia yakin masih bisa memperbaiki semuanya. Kemudian mereka pergi ke tempat Robert dijebak. Robert yakin bahwa zombie yang menjebaknya bukan zombie biasa. Anna berpikir bahwa zombinya mungkin telah berevolusi. Di rumah, Anna melihat lab tempat penelitian Robert. Sorenya Anna masih membujuk Robert untuk mengajaknya pergi. Pada saat itu tiba-tiba Robert mendengar suara dari luar. Ketika ia mengintip dari jendela, ternyata para zombie telah berada di luar. Melihat itu Robert langsung menyalakan lampu dan meledakkan bom yang berada di depan rumahnya. Robert kemudian memanggil Anna dan mencarinya ke atas. Tapi Anna tak menyahut panggilannya. Ternyata, beberapa zombie itu telah berada di atas dan langsung menyerangnya. Kemudian Robert mencari Anna yang ternyata sedang bersembunyi di sebuah lemari karena zombie berada di plafon kamar. Zombie itu turun ketika mendengar suara dari Ethan. Robert segera mengambil pistol di meja dan langsung menembaknya. Di luar zombie semakin banyak dan terus berdatangan. Lalu Robert meminta Anna dan Ethan untuk pergi ke labnya. Downstairs, go! To the lab.
Setelah sampai di lab, mereka melihat pengobatan yang dilakukan pada zombie sebelumnya berhasil. Lalu para zombie itu datang dan Robert mencoba memberitahu mereka bahwa obatnya telah berhasil dan ia ingin menyembuhkan mereka. Tapi pimpinan zombie itu terus berusaha menyerang Robert dengan memecahkan dinding kacanya. Lalu Robert mengisyaratkan pada pimpinan zombie itu untuk menyerah. Ia kemudian membawa zombie yang berhasil disembuhkannya keluar. Robert menyuntik zombie itu dan zombie itu terbangun. Pimpinan zombie itu kemudian membawa zombie yang sudah disembuhkan itu pergi. Esoknya mereka bertiga pergi dari kota itu. Anna membuat siaran radio untuk memberitahukan pada orang-orang di luar sana bahwa masih ada orang-orang yang selamat, dan mereka masih punya harapan untuk hidup seperti biasa lagi, dan film ini pun selesai.